Hadirin dimohon tenang, acara akan segera kita mulai. Yang terhormat, Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Dr. Haji Muhammad Agus Samsudin MM, beserta pengurus harian. Yang terhormat, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Dr. Nurul Yamin, atau yang mewakili. Yang terhormat, Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kanda Dr. Mariman Darto, MSI, atau yang mewakili. Yang terhormat, Mrs. Maria Muset, Program Manager, Out Asian and Pacific, Miracle Food. Yang terhormat, Mr. Tri Budiono, Program Field Officer, ASEAN Miracle Feed, dan seluruh peserta tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat Allah kita dapat bertatap muka di pagi hari ini dalam acara kick-off program Mentari Club Food Selasa 10 Oktober 2023. Sholawat berserta salam mari kita hatur junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Alfis Khairul Khisali, pemandu acara di pagi hari ini. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara yang telah datang. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagikan susu. Selamat datang Bapak Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dan kick-off program Mentari Club Food kepada Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Dr. Haji Muhammad Agus Samsudin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Mas Alfis? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bapak? Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati teman-teman dari Majelis MPKU, teman-teman dari Miracle Food, teman-teman dari rumah sakit, ya, dan juga dari majelis yang lain yang hadir. Yang pertama saya mohon maaf tidak bisa live video karena sedang ada di kereta. Tetapi menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di dalam acara ini. Hari ini adalah pencanangan pertama kali antara kerjasama antara MPKU PP Muhammadiyah dengan Miracle Food dari Washington. Ini adalah sebuah upaya yang kesekian ya bagi MPKU untuk bersama-sama bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Tadinya saya tidak menyangka bahwa kejadian-kejadian seperti yang akan kita programkan, terutama untuk anak-anak kita ini, ternyata masih ada di lapangan. Tetapi ternyata kita juga masih bisa menemukan persoalan-persoalan. Sebagian besar biasanya perlu bantuan secara khusus. Karena apa? Karena memang ini membutuhkan waktu, yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama.
beberapa tahun bahkan. Kemudian yang kedua, adanya konsistensi dari kita semuanya untuk bisa membantu ini secara serius. Dan yang ketiga adalah supporting system yang menurut saya ini sangat penting sekali. Nah, supporting system ini tentu saja menjadi bagian yang tidak bisa dilakukan di dalam kepada teman-teman dari Miracle Food, to the Miracle Food team. I would like to say thank you for the cooperations, and I believe that what we will do in the future on these programs will definitely help a lot of children in Indonesia. I expect that we can have a mutual collaboration and also transparency so that we will make sure that this program will be successful in the future. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi program ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan kita semuanya menunjukkan kembali bahwa MPKU memang membantu mereka yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alfie. Terima kasih kami aturkan kepada Dr. Agus Samsudin yang telah memberikan sambutannya. Sekaligus keynote speech awal untuk program Mentari Club Food. Selanjutnya kami aturkan kepada tim Miracle Feed, Mrs. Maria Mosende ataupun Mr. Tribudiono untuk memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Alvis, suara saya cukup jelas terdengar? Cukup jelas, Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan dari MPKU Muhammadiyah dengan segala antusiasmenya untuk merespon tawaran dari Miracle Feed terkait dengan program Club Food yang ada di Indonesia. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita nanti bisa bertemu di telaganya di yaumul akhir nanti, insya Allah. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Samsudin, terima kasih banyak yang telah sangat-sangat merespon program ini dan sudah mendiskusikan sejak awal bersama jajaran MPKU. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Ekorini, Ibu Dr. Gigi Yaya yang sudah ibaratnya sudah memulai program ini. Kita sudah banyak panjang diskusi dengan tim dan alhamdulillah di tanggal 1 Oktober kemarin kita secara resmi antara Miracle Feed dengan MPKU Muhammadiyah membangun kerjasama bagaimana menjawab kebutuhan bersama di Indonesia terkait dengan layanan Club Food yang harapannya kita bisa jalani secara bersama, kita perjuangkan secara bersama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Tribudiono, saya Program Field Officer untuk Miracle Food yang berbasis di Jakarta, tepatnya di Jogja. Alhamdulillah teman-teman MPKU juga banyak di Jogja, sehingga interaksi kita akan sangat mudah sekali. Miracle Feed adalah suatu organisasi internasional yang pusatnya berada di North Carolina, di Washington DC. Jadi memang Miracle Feed ini khusus programnya, salah satu NGO yang memang fokusnya untuk penanganan anak dengan Club Food. Karena fokus dari Miracle Food adalah bahwa kita melihat bahwa Club Food bukanlah suatu disabilitas yang sulit untuk disembuhkan, tapi disabilitas yang sangat mudah untuk disembuhkan. Dengan investasi yang tidak terlalu banyak melalui program atau pendekatan pengobatan yang kita lakukan, kita bisa menghemat hampir 200.000 US dollar apabila ia nantinya menjadi seorang penyandang disabilitas. Sehingga Miracle Feed sangat concern untuk ya. Suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke, terima kasih. Jadi sangat concern untuk program ini. Saat ini kita sudah ada di 37 negara. 37 negara yang ada di dunia, kita ada di Afrika,
di Latin Amerika, ada di Asia, dan ada beberapa negara di Middle East dan Asia Selatan. Jadi kalau untuk di Asia Tenggara sendiri kita ada di Kamboja, Indonesia, dan ada di Filipina. Jadi memang program ini kalau di Indonesia kita baru mulai. Jadi baru mulai saat ini Medical Fit bekerja sama, kita memulai di Indonesia, kita bekerja sama dengan Yakum, dengan Dr. Ser, Yayasan Dr. Beluri, dan alhamdulillah di tahun ini kita menambah kerjasama dengan MPKU. Karena saya yakin dengan resources yang ada di MPKU, dengan jejaring yang ada, dan dengan kekuatan modal sosialnya, ini bisa semakin mencakup semakin banyak anak yang dengan clubfoot. Jadi itu harapan kami. Jadi harapannya kita akan memulai program ini di tahun ini, dan kemarin kita sudah mendiskusikan juga apa yang akan kita mulai di tahun ini, dan kita sangat dari kami dari Medical Fit sangat antusias program ini akan berjalan dengan baik, terutama dengan dukungan rekan-rekan dari MPKU dan juga mungkin dari doa kita bersama. Mudah-mudahan anak-anak dengan clubfoot yang ada di Indonesia ini bisa semakin mudah untuk mengakses. Karena yang kita hadapi selama ini di Indonesia, permasalahan utamanya itu sebenarnya bukan layanan, tapi sebenarnya layanan ini sudah ada. Dan sebenarnya di BPJS untuk layanan untuk anak dengan clubfoot ini sudah ada. Tapi permasalahannya bagaimana mengakses layanan yang berkualitas, dan ibaratnya orang tua itu tidak malu untuk membawa anaknya karena beberapa wilayah stigma dan faktor-faktor ekonomi di keluarga membuat orang tua ini malu untuk membawa anaknya, sehingga yang banyak kita temui adalah kasus-kasus yang neglected, yang sudah usia anaknya itu sudah sangat 2 tahun, 3 tahun ataupun 4 tahun, sehingga membutuhkan perawatan yang lebih. Harapannya dengan program ini kita bisa menjangkau anak seusia dini mungkin, karena kalau dengan anak dengan usia dini mungkin perawatan dan layanannya itu bisa mudah dan bisa paripurna. Dan layanan ini kita juga kita akan dukung dari proses awal dari layanan sampai dengan proses akhir, karena proses akhir terutama di bracingnya ini, setelah anak mengalami manipulasi dari kakinya supaya sempurna, untuk mempertahankan kakinya ini butuh suatu sepatu khusus, dan ini yang harapannya, karena kegagalan angka kegagalan terbesar 80% adalah disiplin orang tua untuk memakaikan sepatunya. Dan harapannya dengan kerjasama dengan MPKU, MPM, MPKS, kita bisa memberikan layanan yang holistik dan terintegratif agar semua anak ini bisa paripurna mendapatkan layanan clubfoot dan bisa alhamdulillah insya Allah bisa berjalan dengan normal seperti slogannya dari Mentari Clubfoot, untuk langkah kaki yang seimbang. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya sangat berharap dan sangat antusias dengan program ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Mas Tri Budiono yang telah memberikan sambutan dari Miracle Fit. Alhamdulillah pada siang hari ini kita juga telah hadir Dr. Hansa dan Dr. Farhan yang insya Allah akan memberikan pemaparan singkat berkaitan tentang program Mentari Clubfoot yang ada di MPKU yang kita kerjasamakan dengan MPKS dengan MPM. Kepada Dr. Hansa, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin untuk suaranya, Pak. Saya sudah terdengar jelas. Sudah terdengar jelas tapi kurang dekat. Coba agak dekat ya. lagi biar lebih keras. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dari Miracle Fit, Miss Maria Masonde, Program Manager Asia, and Mas Tri Budiono, Project Field Manager Indonesia. Yang saya hormati juga Pak Dr. Agus Samsudin, Dr. Syafaq dan juga Dr. Eko Rini, kemudian pengurus harian MPKU, pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian Ketua MPKU DIY, Ketua MPKU Jateng, kemudian seluruh Direktur RSMA, DIY dan Jateng, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial, serta teman-teman tim dan Mentari Club yang telah menyempatkan diri untuk meeting kita.
Perkenalkan, saya akan Samaria Salvila, perwakilan dari tim Mentari Club Food, yang di tim ini kami terdiri technical coordinator, kemudian finance, engagement officer, kemudian uh, community health worker officer, um, dan juga untuk finance dan adminnya, dan guest and media. Kemudian yang insya Allah nanti kita ini akan menjadi tim yang solid, yang dengan harapannya dapat bersama-sama menjalankan program ini sesuai dengan target dan jumlah dan waktu yang sudah disesuaikan. Kemudian insya Allah dengan dukungan dari semua pihak, dari Miracle Fit, kemudian MPKU, MPM, dan juga MPKS, serta RSMA, DI, dan Jateng dapat tercapai target dan misi program ini, yaitu berperan langsung dalam membantu perawatan anak-anak dengan kondisi kaki pengkor atau yang kita sebut dengan clubfoot, dan dapat meningkatkan untuk kualitas hidupnya. Semoga apa yang kita usahakan, yang dimulai dari bulan Oktober ini hingga bulan Juni, melalui program ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi kesehatan anak-anak Indonesia dan kesehatan masyarakat Indonesia secara umum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Alfis. Ya, terima kasih kepada Dr. Hansa. Selanjutnya mungkin pemberian pemaparan singkat akan diwakili oleh Dr. Farhan untuk menyampaikan materi. Kepada Dr. Farhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Alfis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu yang terhormat. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Farhan Alfian. Di sini saya sebagai Engagement Officer dari kegiatan Mentari Club Food. Saya izin untuk bercerita sedikit terkait terbentuknya sebuah program Mentari Club Food ini, dan juga mungkin saya akan memberikan secara garis besar gambaran dari kegiatan Mentari Club Food ini selama kurang lebih 1 tahun pertama periode kegiatan ini berjalan begitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, jadi ini untuk struktur dari kegiatan Mentari Club Food. Pertama, alhamdulillah MPKU telah mendapatkan sebuah kepercayaan untuk dapat bekerja sama dengan sebuah organisasi non-profit internasional bernama Miracle Fit, yang tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Tri Budiono. Miracle Fit sendiri ini memiliki visi dan misi yang bisa dikatakan sangat menarik ya untuk kita perhatikan, bahwa visi dan misinya adalah untuk memberikan perawatan yang baik untuk anak-anak dengan kondisi kaki pengkor atau clubfoot atau juga congenital talipes equinovenus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya ke depan. Lalu dari MPKU sendiri dan juga Miracle Fit, kami bekerja sama dengan MPKS dan MPM untuk membentuk sebuah tim yang kami beri nama Mentari Club Food. Baik, kemudian Mentari Club Food ini diharapkan bisa bekerja sama dan bisa mendapat bantuan dari rumah sakit mitra untuk dapat langsung mengintervensi atau langsung berinteraksi dengan pasien-pasien yang memang memiliki penyakit tersebut, begitu. Kemudian Mentari Club Food sendiri juga akan bekerja sama dengan beberapa komunitas dan juga tenaga kesehatan lain dengan tujuan yaitu bertemu dengan pasien-pasien clubfoot tersebut, dan juga diharapkan kami bisa melakukan bantuan baik dari intervensi secara klinis ataupun bantuan-bantuan sosial ataupun bantuan keuangan lainnya untuk bisa membantu pasien-pasien tersebut mendapatkan perawatan yang lebih baik. Mungkin bisa dilanjutkan? Oke, ini adalah sebuah gambaran besar dari timeline kegiatan Mentari Club Food. Insya Allah Mentari Club Food ini akan dilaksanakan periode tahun pertama itu mulai dari Oktober tahun ini hingga insya Allah pada bulan Juni 2024 mendatang.
Secara garis besar, kami akan melakukan penjaringan pasien, kemudian pendataan pasien-pasien, lalu beriringan juga kami akan melakukan perawatan kepada pasien-pasien tersebut sesuai dengan kaidah klinis dan juga sesuai dengan metode Ponseti yang dapat kita terapkan. Lalu kita juga akan melakukan beberapa training baik untuk tim kami, kemudian untuk rumah sakit mitra dan juga untuk provider-provider yang bekerja sama dengan kami. Lalu kami juga akan melakukan sosialisasi dan juga publikasi dari program-program kami ini agar banyak warga sekitar atau masyarakat-masyarakat di Indonesia ini dapat mengetahui terkait dengan kegiatan ini dan juga meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan kondisi clubfoot yang ternyata dapat diobati dengan dana yang tidak tinggi, tidak mahal, dan juga dapat dilakukan secara dini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kami juga akan melakukan beberapa hospital visit dengan tujuan untuk mempererat hubungan mitra rumah sakitnya dan juga untuk melakukan pemantauan lebih lanjut. Next. Baik, ini untuk rumah sakit mitra yang kami harapkan menjadi mitra kerjasama kami. Yang pertama ada PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kemudian ada PKU Muhammadiyah Bantul, lalu ada PKU Muhammadiyah Wonosari, kemudian ada Muhammadiyah Tegal, dan juga Aisyah Kudus. Di mana 5 rumah sakit ini ada beberapa alasan mengapa kami berharap dan menunjuk rumah sakit mitra tersebut. Pertama, karena kegiatan ini dilakukan pada tahun pertama program Mentari Clubfoot berjalan, sehingga diharapkan kita memiliki daerah spesifik terlebih dahulu, yaitu DIY dan Jateng, agar dapat memudahkan kita untuk pemantauan dan juga apabila nanti setelah dilakukan evaluasi dan juga observasi selama 1 tahun mendatang. Oh ya, nyun sewu, untuk PKU-nya itu PKU Wonosobo. Sehingga nanti dari 5 rumah sakit mitra ini, apabila kita sudah evaluasi dan ternyata sudah berjalan dengan sempurna, kita insya Allah akan melakukan peluasan daerah ke daerah-daerah Indonesia yang lainnya. Begitu. Kemudian hasil penjaringan pendataan dari RSMADI Jateng sudah dapat dilakukan dan sudah didapatkan beberapa pasien-pasien, dan ternyata 5 rumah sakit tersebutlah yang memiliki jumlah pasien terbanyak di daerah-daerah terdekat kami, begitu. Kemudian di sini kami juga akan membutuhkan provider dari tiap-tiap rumah sakit mitra, di mana kami akan membutuhkan 1 dokter spesialis ortopedi untuk melakukan penelaahan dari klinisnya, kemudian juga kami akan membutuhkan 1 penanggung jawab dari rumah sakit mitra untuk mendata dan juga melakukan follow up bagi pasien-pasien tersebut. Gitu. Lanjut. Oke, jadi pada dasarnya program Mentari Clubfoot ini menggunakan metode Ponseti untuk pengobatan pasien-pasien clubfoot atau congenital talipes equivanus tersebut, di mana Mentari Clubfoot dan juga Miracle Fit kami melakukan bantuan mulai dari konsultasi dokter, kemudian dalam periode pemasangan gipsnya, kemudian kelak nanti dalam pemasangan sepatu khusus atau bracingnya, kemudian juga apabila dibutuhkan kelak akan kita lakukan bantuan melalui operasi tenotomi atau operasi reparasi tendon tersebut. Nah, di sini memang clubfoot atau kaki pengkor sendiri itu memang sudah beberapa sudah dilakukan pengcoveran dari BPJS. Namun mungkin tidak semua dari pasien kita itu memiliki BPJS, atau mungkin ada beberapa tindakan dari metode Ponseti ini yang ternyata tidak dapat di cover secara menyeluruh dari BPJS. Nah, disitulah peran kami Miracle Fit membantu dari pasien-pasien tersebut untuk dapat meringankan kebutuhan mereka dalam melakukan terapi menyeluruh tersebut. Karena kita tahu sendiri ya bahwa penyakit ini membutuhkan periode terapi yang cukup lama dan juga membutuhkan beberapa konsultasi, dan juga terutama di pemasangan sepatu bracingnya itu dia membutuhkan
bisa dibilang banyak dana dan juga banyak waktu yang dibutuhkan gitu. Sehingga kita berharap dengan keberadaannya kami ini bisa membantu meringankan dari pasien-pasien tersebut. Next. Oke, ini seperti yang tadi garis besarnya ya. Jadi dalam 1 tahun pertama ini kami punya target 75 pasien yang dapat kita lakukan terapi tata laksana. Kemudian bisa kita kirim ke rumah sakit mitra dan kemudian bisa kita kerjasama, kita elaborasi bersama untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Next. Mungkin bisa dilanjutkan? Oke, ini untuk arah rujukannya. Jadi kami sudah membuat sebuah garis besar skema bagaimana cara merujuk pasien-pasien yang kita temukan itu menuju ke rumah sakit mitra kita. Jadi memang kita sudah melakukan penjaringan terlebih dahulu. Kemudian mungkin kita juga akan melakukan kerjasama dengan beberapa FKTP yang dekat dengan rumah sakit mitra untuk dapat merujuk secara langsung pasien-pasien dengan karakteristik tersebut untuk langsung datang ke rumah sakit mitra kami, 5 rumah sakit mitra tersebut ya, untuk dilakukan perawatan clubfoot mendatang. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jadi ini untuk contoh dari penjaringan yang sudah kita lakukan. Di sini kita menggunakan QR code, kemudian kita juga ada link di mana nanti yang sudah kita sebarkan ke beberapa masyarakat ya. Sudah pernah kita sebarkan ada di majelis rumah sakit, ada di majelis masjid, kemudian juga ke beberapa komunitas-komunitas untuk bisa langsung kita kirim ke masyarakat sehingga masyarakat apabila mereka menemukan atau mungkin keluarganya memiliki kondisi tersebut bisa langsung mendata dirinya, kemudian bisa dimasukkan sehingga kita memiliki drive data untuk memantau pasien-pasien mana saja begitu. Kemudian ini sudah ada beberapa kegiatan community awareness yang sudah kami lakukan. Ini beberapa fotonya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ini adalah media sosial kami ya menggunakan media sosial berupa Instagram, kemudian ada juga YouTube dan juga TikTok yang tujuannya itu dapat memberikan edukasi terkait penyakit ini lebih luas ke masyarakat sekitar. Itu ini terakhir dari kami. Jadi ini adalah sebuah poster kami dengan tagline kami, mari peduli sesama untuk langkah yang seimbang. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin apabila ada pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Farhan yang telah memaparkan sedikit banyak gambaran terhadap program yang akan kita laksanakan di 1 tahun ke depan ini. Kepada Bapak Ibu peserta kick off program Tarik Clubfoot di pagi hari ini, bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan usul dan saran, bisa kami buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti tim kami akan melihat dan nanti akan dapat dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Kami persilahkan di termin pertama ini. Oke, satu dari PK Wonosobo, Dr. Muna. Wah, ini senior saya. Salam untuk suami tercinta. Saya adik kelasnya ini. Oke, langsung saja mungkin ya. Untuk Dr. Muna kami persilahkan dari PK Wonosobo. Oke, terima kasih Mas Alvis. Izin bertanya, mungkin suaranya udah masuk ya? Masuk, dokter. Masuk. Alhamdulillah. Oke, mungkin pertama terkait dengan untuk program Clubfoot ini kan dari kemarin kita sudah berkomunikasi dengan dokter ortopedinya kayak gitu. Jadi selama ini kita memang melayani untuk penanganan kasus Clubfoot ini, tapi hanya pada
sampai ke metode gipsnya, pemasangan gipsnya. Kemudian selanjutnya setelah itu untuk koreksi menggunakan sepatu itu kan dilakukan rujukan ke rumah sakit ortopedi gitu. Nah, kira-kira dan juga ada tindakan yang untuk tenotomi itu juga dari dokter ortopedinya selama ini juga tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, kira-kira untuk program ini berarti kan nanti dari semula yang kita melakukan rujukan itu nanti akan full dilakukan oleh rumah sakit mandiri ya. Nah, kira-kira apakah nanti dari program ini juga akan memberikan pendampingan kepada staf kami, kepada dokter kami, misalnya untuk memberikan penanganan tersebut di rumah sakit, atau kalau misalnya nanti tetap ada tindakan yang tidak bisa kami lakukan, tetap boleh dilakukan rujukan, atau seperti apa? Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah tercatat. Langsung mungkin Dokter Farhan untuk menyampaikan jawabannya atas pertanyaan dari PK Wonosobo yaitu Dokter Muna. Monggo. Baik, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan Dokter Muna. Sebelumnya saya mohon maaf lagi ya, tadi saya salah menyebutkan dari Rumah Sakit PKU Wonosobonya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan untuk dari spesialis ortopedi di sana ternyata sudah melakukan ya untuk terapi tersebut, tapi hanya hingga ke bagian pemasangan gips saja. Jadi untuk di sini di Miracle Fit, di Mentari Clubfoot ini, kami targetnya itu akan dapat membantu secara menyeluruh dari metode Ponseti tersebut, di mana metode Ponseti tersebut itu memang sudah masuk pemasangan brace atau sepatunya itu dan juga tindakan tenotomi tersebut. Nah, dari kami sendiri dari Mentari Clubfoot nanti akan menyediakan pemasangan sepatu brace tersebut ya, sehingga nanti dari rumah sakit mitra bisa langsung melakukan pemasangan tersebut, dan juga apabila kelak dibutuhkan tenotomi, kami juga insya Allah akan membantu untuk mengcover juga terkait dengan tindakan tersebut ya. Kemudian kami sendiri juga akan melakukan training terkait Ponseti tersebut secara menyeluruh, mulai dari konsultasi dan juga pemasangan gipsnya, kemudian juga kami akan melakukan training terkait juga pemasangan sepatu brace-nya, kemudian juga kami akan melakukan training terkait dengan tenotomi tersebut, yang insya Allah akan kami lakukan di bulan November mendatang, dengan narasumber langsung dari Pak Boy dan juga IPOS-nya. Begitu. Tapi memang kelak akan diperiksa terlebih dahulu ya, apabila memang tata laksana tersebut memang dibutuhkan di fase selanjutan, maksudnya mungkin di rumah sakit mitra memang ternyata tidak memungkinkan atau belum dapat dilakukan secara menyeluruh, ya mungkin nanti bisa dikirim ke rumah sakit lanjutannya. Namun di sini kita targetnya memang sebisa mungkin rumah sakit mitra itu dapat melakukan tindakan Ponseti secara menyeluruh kepada pasien-pasien itu, begitu. Dan yaitu kita akan melakukan training Ponseti tersebut, dan nanti rumah sakit mitra dan juga provider-provider akan kami undang untuk mendapatkan training tersebut, begitu. Terima kasih kepada Dokter Farhan yang telah memberikan pemaparan yang cukup jelas. Kami aturkan kepada seluruh peserta, bagi yang mau bertanya silakan raise hand agar bisa kami berikan waktunya. Oke, sekali lagi. Oh ya. Oh ya, ada satu pengumuman yaitu untuk seluruh peserta. Kami harap untuk dapat ikut serta presensi, dan link presensi sudah ada di kolom chat. Monggo silakan bagi peserta untuk dapat presensi terlebih dahulu. Sekali lagi kami aturkan kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Insya Allah akan kami berikan penjelasan yang lebih detail lagi. Untuk yang di chatting atau untuk di kolom chat,
Apa syarat untuk menjadi RS Mitra? Ya, nah ada satu pertanyaan, Dokter Farhan. Apa syarat untuk menjadi rumah sakit mitra pada program Mentari Club Food ini? Monggo. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk dari syarat untuk bisa syarat untuk menjadi rumah sakit mitra ini sebenarnya uh, yang pertama memang kami berharap untuk adanya dokter spesialis ortopedi di rumah sakit mitra tersebut. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, uh, kita melihat dari data demografis di sekitar rumah sakit tersebut ya. Apabila memang rumah sakit mitra tersebut itu ternyata memang memiliki cukup banyak pasien-pasien dengan kaki pengkor atau clubfoot ini, kemudian apabila memang data tersebut ada dan kita melihat bahwa cukup banyak ya pasien-pasien yang membutuhkan tersebut, sehingga itu menjadi sebuah salah satu alasan rumah sakit mitra itu terpilih. Kemudian ya salah satunya juga itu merupakan rumah sakit mitra tersebut merupakan RSMA. Kemudian untuk 1 tahun pertama ini memang kita memilih ya rumah sakit mitranya itu menjadi rumah sakit mitra yang sudah kami pilih sebelumnya dengan alasan jangkauan dari tim dan juga kami juga sudah mendata ketersediaan dari dokter spesialis ortopedinya di rumah sakit tersebut dan juga kami sudah mendata sudah mendapat informasi dan juga sudah mendata terkait dengan jumlah pasien-pasien dengan kondisi clubfoot tersebut di rumah sakit tersebut begitu. Jadi untuk kedepannya, untuk tahun-tahun berikutnya, syaratnya mungkin cukup simpel ya. RSMA, kemudian memiliki SPOT, spesialis ortopedinya, dan juga ada pasien di daerah sekitar rumah sakit tersebut yang dapat dilakukan intervensi dengan metode Ponseti tersebut. Begitu mungkin, apakah jawaban ini sudah cukup menjadi? Saya kira sampun, Dokter Farhan. Kita coba cek lagi untuk penanya selanjutnya. Apakah ada yang raise hand? Sebentar. Oke. Sekali lagi kami undang kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya, kami harap untuk raise hand. Ada satu pertanyaan, untuk publikasi bisa ke semua RS supaya, oke, siap Bapak. Ini Dr. Agus memberikan masukan untuk publikasi bisa ke semua RS supaya orang lain tahu program ini. Siap untuk tim Mas Iqbal, insya Allah akan menindaklanjuti Dr. Agus. Matur nuwun masukannya. Ya, Mau sedikit menambahkan Pak Alvis? ya silakan, monggo. Ya, jadi saya mewakili dari Mentari Clubfoot ya, sangat berterima kasih sebelumnya dari rumah sakit yang telah datang, telah hadir di Zoom ini. Kami sangat berterima kasih juga dari ketertarikannya dan juga semangatnya yang diperlihatkan begitu. Mungkin kami sedikit minta maaf ya karena pada tahun pertama ini kami hanya dapat sejauh ini kami baru dapat bekerja sama dengan 5 mitra tersebut, tapi kami berharap pada tahun berikutnya semoga kegiatan ini lancar sehingga kita dapat menambah mitra rumah sakitnya ke rumah sakit mitra-mitra lainnya sehingga jejaring dari Mentari Clubfoot ini menjadi lebih luas dan kita dapat bekerja sama untuk melakukan kita dapat membantu banyak adik-adik kita, pasien-pasien kita yang memiliki kebutuhan tersebut begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter. Ya. Silakan, ada yang resen lagi. Oh, ini dari Mas Bang Tri. Monggo Bang Ya, Tri untuk menambahkan. Saya izin menambahkan boleh, Mas? Siap, silakan Bapak.
Ya, terima kasih. Iya, Bapak Ibu dari mitra rumah sakit. Jadi memang untuk di tahun pertama ini kita memang tidak memasang target terlalu besar dahulu. Tapi kalau kita melihat angka demografisnya di Indonesia sendiri, di rata-rata 2 sampai 3 anak dari 1.000 kelahiran itu adalah anak dengan kelaput. Jadi angkanya di Indonesia sendiri saat ini itu sekitar 6.200 anak dengan kelaput setiap tahun lahir. Dan ini ya angka yang cukup besar. Harapan dari program kami dari Miracle Fit bekerja sama dengan MPKU, kita berharap kita bisa menyasar di angka 20% sampai 30% anak kita bisa sasar melalui program ini harapannya ke depannya. Jadi sekitar angka 2.000-an anak kita bisa sasar dari program ini. Tapi memang kita karena baru tahapan awal, jadi kita tidak memasang target terlalu besar untuk tahun ini. Tapi karena program ini bukan program jangka pendek, tidak 1 tahun selesai, tapi program ini sifatnya jangka panjang. Jadi program ini bisa 5 sampai 10 tahun ke depan karena fase untuk treatment anaknya itu tidak selesai dalam 1 tahun. Jadi ada kemungkinan nanti apabila dari program ini di tahun pertama ataupun kita sudah masuk setengah tahun, ternyata target kita sudah tercapai. Jadi memungkinkan kita bisa untuk menambah target lagi dan bisa untuk semakin banyak rumah sakit yang ada di bawah MPKU untuk bisa melayani anak-anak dengan kelaput. Jadi ini masih tahap awal dan harapannya kita ingin menyasar semakin banyak anak dengan kelaput dan melihat sistem kesehatan yang ada di Indonesia merupakan sistem kesehatan yang sifatnya vertikal. Jadi kami berharap semakin banyak klinik-klinik atau rumah sakit yang bisa melayani anak dengan kelaput di tingkat kabupaten. Jadi tidak harus melalui sistem rujukan sampai ke rumah sakit tipe A ataupun rumah sakit tipe B, tapi bisa dilakukan rumah sakit tipe C di kabupaten. Dan kita dari Miracle Fit juga berkomitmen ke depannya kita akan memberikan capacity building. Jadi harapannya di rumah sakit tipe C itu bisa melayani secara paripurna. Bisa melayani secara paripurna dari proses casting sampai tenotomi dan pemberian brace-nya. Jadi kita berharap jadi satu pintu cukup dilayani di rumah sakit tersebut. Dan ini yang akan kita bangun bersama dengan MPKU dan harapannya bisa tercapai di tahun ini, tahun depan, dan semua rumah sakit yang harapan kami dari Miracle Fit sih, semua rumah sakit MPKU bisa menjadi pusat rujukan kelaput yang ada di Indonesia. Itu harapan dari saya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Bismillah. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Tri. Ada pertanyaan lagi dari Pak dari kolom chat. Mohon dibantu untuk menjawab Mas Dr. Farhan ya. Mohon izin bertanya, bagaimana alur pembiayaan? Ini untuk alur pembiayaan, Pak. Bagaimana? Untuk klaimnya lah, gampangannya kayak di BPJS, apakah harus ada berkas-berkas yang diajukan, terus verifikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Monggo bisa ke Mas Farhan atau bagian keuangan di Bu Vista. Baik, mungkin terkait dengan pembiayaan pendanaan bisa dijelaskan langsung dari Bu Vista ya, karena Ibu Vista mungkin lebih fokus di bagian tersebut. Gitu. Monggo Bu Vista. Jadi untuk pertanyaan tadi, uh, pembiayaan dari tindakan medis yang dilakukan dari rumah sakit mitra tersebut ya, alur Betul, Kak. Ya, pembiayaannya. alur pembiayaan. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah untuk alur pembiayaan bagaimana. Jadi ketika ada pasien yang dia datang ke rumah sakit mitra, terus ingin mengakses program kita. Oke. Oke. Baik. Untuk pembiayaan yang terkait dengan mitra provider, mungkin nanti akan ditindaklanjuti untuk lebih rincinya. Jika nanti sudah ada training-training di awal, itu nanti akan kita jelaskan lebih spesifik terkait dengan formatnya, kemudian alurnya, seperti itu.
di training awal, karena memang nanti setelah ada kick off ini kita akan mengumpulkan untuk sementara ke 5 provider untuk kemudian nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa terkait dengan proses pembiayaannya. Ya, terima kasih Bu Pista yang telah menyampaikan berkaitan tentang alur pembiayaan, dan kepada seluruh peserta sekali lagi untuk teknis setelah ini yaitu adalah nanti Mentari Club Food akan mengumpulkan rumah sakit mitra, sekaligus juga akan memberikan training kepada provider-provider yang telah ditunjuk di rumah sakit mitra tersebut. Tidak terasa sudah jam 11.16 bagi Bapak Ibu hadirin yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Bagi yang ingin bertanya, kami masih memberikan kesempatan sekali lagi. Silahkan raise hand atau menulis di kolom komentar. Sembari untuk menunggu peserta yang bertanya ataupun menulis chatting, kami harap kepada Mas Iqbal untuk memberikan menampilkan video edukasi tentang program Mentari Club Food ini beserta kegiatan-kegiatannya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Iqbal. Anda pernah menemui kondisi kaki pada anak seperti gambar berikut? Atau ada kerabat Anda yang mengalami bentuk kaki seperti ini? Kondisi tersebut dikenal dengan clubfoot atau kaki pengkor, yang merupakan salah satu cacat lahir paling umum terjadi saat ini dan telah menjadi penyebab utama kecacatan fisik secara global. Saat ini, terdapat 9,8 juta orang yang lahir dengan penyakit kaki pengkor di seluruh dunia, dan 7,8 juta diantaranya hidup dengan kondisi difabel karena kurangnya akses terhadap pengobatan yang tepat. Sebagian besar kasus didiagnosis saat anak lahir dan sebagian besar terjadi pada bayi yang sehat. Kaki pengkor adalah kelainan bawaan lahir yang menyebabkan kaki terpelintir ke dalam dan ke bawah. Jika tidak diobati, kondisi ini membuat mereka kesulitan berjalan sepanjang hidupnya. Selain itu, tanpa pengobatan, anak-anak akan hidup dengan gangguan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi sepanjang hidupnya. Sebagian besar kasus kaki pengkor dapat disembuhkan ketika anak tersebut masih bayi. Kaki pengkor dapat diperbaiki dengan metode Ponseti yang merupakan intervensi medis yang sangat efektif dan inovatif untuk menghasilkan koreksi menyeluruh terhadap kaki pengkor dan berfungsi penuh di hampir semua kasus. Perawatan tersebut melibatkan serangkaian gips mingguan untuk mengatur ulang posisi kaki dengan lembut dan prosedur rawat jalan sederhana untuk melepaskan tendon Achilles, diikuti dengan penggunaan penyangga kaki berupa sepatu khusus yang dipakai saat tidur untuk mempertahankan koreksi dan mengurangi kemungkinan kambuh. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum, MPKU, pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Miracle Fit saat ini sedang menjalankan program Mentari Clubfoot. Program ini secara sekilas bertujuan untuk memberikan bantuan tata laksana perawatan anak dengan umur di bawah 5 tahun dengan clubfoot atau kaki pengkor secara gratis. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk konsultasi dokter, pemasangan gips, operasi reparasi tendon atau tenotomi, pemasangan sepatu khusus atau brace. Jika ada kerabat atau masyarakat di sekitar Anda yang mengalami kaki pengkor, bantu mereka untuk mendapat penanganan yang memadai dengan didaftarkan ke dalam program Mentari Clubfoot. Silakan daftarkan mereka melalui barcode atau link berikut. Mari peduli sesama untuk langkah yang seimbang. Terima kasih Mas Iqbal yang telah memberikan gambaran video edukasi kita untuk program Mentari Club Food ini. Sekali lagi untuk sesi terakhir bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan, silakan raise hand
atau cukup menulis di kolom chat. Dan alhamdulillah juga di pagi hari ini, oh ya, link presensi sudah ada yang terbaru atau yang tadi error sudah diperbaiki. Mohon silakan untuk bagi peserta yang ingin presensi atau kami harap untuk dapat presensi semua. Oke, dikarenakan sudah tidak ada penanya, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Sebelum kita akhiri kegiatan, kami harap untuk seluruh peserta untuk membuka cam-nya, kameranya, dan nanti untuk tim kami harap segera mendokumentasikan. Ya, oke. Terima kasih. Di sini ada 3 halaman atau 3 layar. Kami harap untuk menahan terlebih dahulu sejenak. Kita akan foto satu persatu. Mas Iqbal sudah siap ya? Siap. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, layar selanjutnya. 1, Layar 2, 3. selanjutnya. Baik, sudah Mas. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta. Tibalah kita di penghujung acara, berlimpah berkah dan anugerah bagi kita semua. Selamat jalan dan hati-hati ketika berkendara. Semoga kita kembali bersua. Sebuah pohon yang daunnya mati, dahannya hinggap burung cendrawasih. Kepada hadirin yang kami hormati, saya undur diri dan terima kasih. Banyak salah kami mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabil khairat. Semoga ikhtiar terbaik kita untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia dapat tercapai. Banyak salah kami mohon maaf. Kami tim Mentari Klub Food dari MPKU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah undur diri. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.